Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi informasi faktor jabatan struktural. Anggota kelompok kami yaitu Cindy Pramita, Aditya Pratiwi, Muhammad Nur Rahmat Zamzami, Muhammad Wildan Yulian, Abdurrahman Soleh, Alifiania Cindy, dan Ripka Angelia Pakpahan. Pengertian dari evaluasi jabatan. Evaluasi jabatan sendiri adalah suatu serangkaian atau proses analisis yang dilakukan oleh HRD untuk menentukan tingkatan kesulitan pekerjaan karyawan dan akan berpengaruh terhadap seberapa besar gaji yang akan didapatkan oleh satu karyawan dengan karyawan yang lain. Evaluasi jabatan juga dapat diartikan sebagai proses untuk menilai suatu jabatan dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut faktor jabatan yang berjalan secara sistematis terhadap informasi faktor jabatan dalam menentukan job value atau job class. Pembagian kelas jabatan harus diketahui terlebih dahulu oleh penilai untuk menentukan pengevaluasian jabatan secara tepat dan terfokus terhadap jabatan yang dievaluasi. Dasaran dalam melakukan evaluasi jabatan sendiri berasal dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2011 tentang pedoman pelaksanaan evaluasi jabatan pegawai negeri sipil. Jabatan struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi. Jadi, dapat diketahui bahwa pengemban dari jabatan struktural merupakan pimpinan dari suatu organisasi walau dalam lingkup yang kecil, seperti contoh PNS dengan jabatan struktural di pemerintahan pusat yaitu Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Biro, dan staf ahli. Di tingkat pemerintahan daerah terdapat sekretaris daerah, kepala dinas atau badan atau kantor, kepala bagian, kepala bidang, kepala seksi, camat, sekretaris camat, lurah, dan sekretaris lurah. Keuntungan bila kita memangku jabatan struktural. Yang pertama, tugas dan wewenang yang lebih luas sesuai dengan jabatannya. Kedua, prestise yang lebih tinggi dibandingkan dengan jabatan fungsional. Pejabat struktural selalu memiliki bawahan, berbeda dengan pejabat fungsional yang tidak memiliki bawahan. Yang terakhir, kesempatan managerial bagi Anda yang suka memanage orang, maka Anda lebih tepat berada pada jabatan struktural. Tapi perlu diketahui manajerial merupakan kelebihan dan kekurangan jabatan struktural, karena orang tidak bisa diatur sebagaimana mesin, perlu kemampuan atau seni untuk melakukannya. Evaluasi jabatan juga dapat diartikan sebagai proses untuk menilai suatu jabatan dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan yang berjalan secara sistematis terhadap informasi faktor jabatan dalam menentukan job value atau dan job class. Evaluasi jabatan perlu dilakukan untuk mengatasi kesulitan perusahaan dalam menentukan gaji bagi tiap karyawannya, karena dengan melakukan evaluasi jabatan, perusahaan dapat menentukan tingkat upah yang tepat dan adil di antara jabatan-jabatan yang ada. Manfaat yang didapatkan dari evaluasi jabatan diantaranya adalah meningkatkan transparansi sistem pengajian, membentuk budaya kerja yang adil, membangun tingkat kompetisi yang sehat dengan kompetitor dari segi gaji karyawan, fondasi dalam menentukan program pengembangan karyawan.